Selamat datang di kelas Fundamental of Nursing Assessment. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem perkemihan fekal dan urin. Alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan sistem eliminasi urin adalah timbangan, hand sanitizer, handscoon, penggaris, stetoskop, meteran, jeli, serta plastik kuning. Permisi, selamat siang Pak. Perkenalkan, saya Nurse Gracia. Saya akan merawat Bapak dari siang ini sampai jam 8:30 malam nanti ya. Sebelumnya boleh saya pinjam gelang namanya Pak? Oke, Bapak boleh sebutkan nama lengkap Bapak? Nama saya Elkan Fikiran Abel. Tanggal lahir? Tanggal lahir saya 10 Agustus 2004. Oke, sesuai ya Pak. Saat ini apa yang dirasakan Pak? Apakah ada masalah mengenai buang air kecil? Sedikit, ya. Sedikit? Ya. Oke. Apa yang dirasakan Pak? Ada keluhan apa saat ini? Kalau kencing agak sedikit susah untuk dikeluarkan sih. Oke, buang air kecilnya sedikit susah ya untuk Ya. dikeluarkan. Apakah saat buang air kecil terasa nyeri Pak? Sedikit ya, ada rasa nyeri. Oh, ada terasa nyeri ya Pak saat buang air kecil. Rasa nyerinya itu seperti apa Pak? Rasa terbakar, panas? Panas. Oke, rasa panas ya Pak, seperti terbakar begitu. Oke, kemudian mulai sejak kapan dirasakan rasa nyerinya Pak saat buang air kecil itu? Tadi malam sih. Oh, baru tadi malam ya. Oke, kemudian apa yang membuat nyerinya terasa lebih berat Pak? Tidak ada sih. Cuman kalau lagi mau kencing aja baru terasa. Oh, hanya saat kencing, hanya saat buang air kecil Ya. baru terasa nyeri ya Pak? Ya. Namun ketika Bapak sedang tidak buang air kecil tidak terasa nyeri ya Pak? Ya, tidak. Oke, kemudian yang membuat nyerinya lebih ringan berarti ketika Bapak tidak buang air kecil, Ya. itu saja. Ya. Oke, lalu apakah nyerinya terasa menyebar Pak? Tidak. Tidak menyebar ke daerah lain ya? Ya. Oke, kemudian nyerinya itu apakah disertai dengan keluhan lain? Contohnya Bapak menjadi pusing, mual, muntah? Tidak ada. Oke, tidak ada ya Pak. Oke, kemudian nyerinya itu apakah hilang, timbul, kemudian hilang timbul, apa menetap selama Bapak buang air kecil? Selalu Menetap. ada? Ya. Oke, selalu terasa ketika Bapak buang air kecil ya. Oke, lalu Bapak, di sini saya punya skala nyeri ya Pak, dari 0 sampai 10. 0 itu berarti tidak nyeri sama sekali. Nah, 1 sampai 3 itu nyerinya terasa ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 9 itu nyerinya terasa berat, kemudian 10 itu nyerinya sangat tidak tertahankan. Nah, dari 0 sampai 10 ketika Bapak merasa nyeri itu berada di angka berapa Pak? 6. Oke, ada di angka 6 ya Pak? Ya. Oke, kemudian Bapak, ketika Bapak tadi bilang nyeri saat buang air kecil, apakah itu berdampak pada aktivitas Bapak? Tidak, karena saat hanya buang air kecil saja nyerinya. Oke, Ya. hanya saat buang air kecil saja nyerinya ya Pak? Ya. Oke, lalu kemudian apakah Bapak sering berkemih di malam hari? Ya. Oke, sering berkemih di malam hari ya Pak? Ya. Sampai Bapak mengganggu tidur Bapak seperti Ya. itu ya? Oke, lalu saat Bapak buang air kecil, apakah air kencingnya itu alirannya lemah atau ketika Bapak selesai buang air kecil rasa tidak tuntas seperti itu ada Pak? Ya, ada. Oke, ada rasa seperti tidak tuntas ya. Benar. Oke, setelah buang air kecil apakah masih ada air kencing yang menetes? Ada sedikit, tapi habis itu hilang lagi, udah nggak ada. Oke, setelah Bapak buang air kecil masih ada urin yang menetes ya Pak? Ya. Oke, kemudian apakah Bapak sering bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil? Tidak juga sih. Oke, tidak juga ya Ya. Pak.
Kemudian ketika Bapak buang air kecil, apakah air kencing yang keluar itu sangat sedikit sekali? Tidak sedikit sekali sih, ada. Biasa saja? Ya, lumayan. Oke. Kemudian apakah Bapak ketika buang air kecil itu mengejan? Ya, Oke, mengejan ya Pak. Kemudian apakah ketika Bapak buang air kecil di air kencing Bapak tampak ada darah atau berbusa? tidak berdarah. Oke, tidak ada darah ya Ya. Pak. Oke. Kemudian ketika Bapak buang air kecil, apakah aliran air kencingnya itu terasa lemah Pak? Ya, lumayan lemah. Oke, lemah ya. Ya. Kemudian apakah Bapak memiliki masalah dalam menahan buang air kecil? Contohnya secara tidak sadar Bapak tiba-tiba sudah buang air kecil seperti itu. Bisa saya tahan terus. Oke, air kencingnya masih bisa tertahan ya, Ya. masih bisa menahan untuk berkemih ya Pak. Ya, Oke, Bapak saat ini sedang mengkonsumsi obat-obatan? tidak ada. Oke, tidak ada ya konsumsi obat-obatan. Lalu riwayat penyakit keluarga? Tidak ada. Apakah ada? Tidak ada ya Pak. Kemudian Bapak saat ini sedang puasa? Tidak. Oke, apakah ada perdarahan saat ini? Tidak. Tidak ada ya. Oke, Bapak kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan perkemihan Bapak, terkait dengan masalah Bapak untuk berkemih tadi ya. Ya. Tempatnya di sini saja, di tempat tidur. Nanti saya minta Bapak untuk berdiri sedikit untuk kita cek berat badannya. Ya. Lalu nanti Bapak selebihnya Bapak di tempat tidur saja. Waktunya kurang lebih 15-20 menit ya Pak. Bapak bersedia? Ya, bersedia. Oke. Nanti saya sedikit menyentuh, saya buka baju Bapak ya, permisi ya Pak. Nanti saya buka baju Bapak, kemudian saya sentuh perut Bapak, kemudian saya tekan-tekan sedikit. Kalau Bapak nanti merasa nyeri, Bapak bisa lapor saya ya. Ya, Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya permisi dulu untuk ambil alat. Nanti 5 menit lagi saya datang kembali. Ya, Oke. Kalau begitu saya permisi ya Pak. oke, sis. Mari. Ya, Permisi Pak. ya, Saya tutup sampiran dulu ya. ya. Kemudian saya cuci tangan dulu. Oke, tadi Bapak sudah dicek ya tensinya, suhu, pernafasan dan juga nadinya ya. Oke. Lalu berat badan Bapak juga tadi pagi sudah ditimbang ya. Sudah. Oke, berapa tadi pagi Pak? 45 kg. Oke, 45 kg ya. Nanti saya pastikan juga ya di catatan pengobatan Bapak ya. Ya. Oke. Oke, kalau begitu saya boleh periksa Bapak dulu ya. Boleh dibuka maskernya, Pak? Oke. Wajah pasien tidak ada ruam kupu-kupu, lalu kulit wajah tidak ada sianosis ataupun palor. Kemudian Bapak boleh dibuka mulutnya. Oke, sebentar ya Pak. Oke, sudah Bapak. Kemudian pasien tidak ada bau amoniak dari mulut pasien. Kemudian saya permisi buka matanya Bapak ya. Oke, konjungtiva tidak anemis, kemudian tidak terdapat jaundice, kemudian tidak ada edema palpebra, kemudian tidak ada tanda-tanda hipovolemik, yaitu mata pasien tidak cekung. Jika ada tanda-tanda kelebihan volume cairan, maka dilakukan pengukuran JVP. Jika pasien memiliki sesak napas atau memiliki diagnosis pulmonari edema, maka lakukan pemeriksaan perkusi dan palpasi pada pemeriksaan dada. Apabila
terjadi tanda-tanda penurunan volume cairan, maka lakukan pemeriksaan turgor kulit. Pertama pada lansia yaitu di klavikula, seperti ini. Kemudian turgor kulit elastis. Lalu kita cek untuk non lansia, kita cek di punggung tangan, turgor kulit elastis. Untuk abdomen, kita lakukan pemeriksaan abdomen yang sudah dilakukan pada sistem pencernaan. Lalu sebagai tambahan untuk sistem eliminasi, kita periksa apakah ada bekas operasi di fosa iliaka kanan dan kiri. Untuk pemeriksaan abdomen, sudah kita lakukan di sistem pencernaan, yaitu kita periksa kontur abdomen, lalu kesimetrisan abdomen, serta warna kulit. Lalu kita lakukan perkusi cairan, yaitu shifting dullness, untuk memeriksa ada tidaknya asites. Kemudian kita auskultasi untuk mendengar suara bruit pada arteri renalis dan aorta abdominalis. Kemudian kita palpasi bladder untuk mengecek apakah ada tidaknya distensi. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan batas bladder. Permisi ya Pak, saya boleh buka baju Bapak untuk saya ketuk-ketuk sedikit ya. Saya buka selimutnya ya, maaf ya Pak. Oke, saya naikkan bajunya. Oke, sebentar ya Pak. Saya turunkan celana Bapak ya. Pakaian pasien diturunkan sampai simfisis pubis. Lalu kita cek dari suara timpani hingga berubah menjadi dullness. Dullness menandakan adanya cairan ataupun massa yang padat. Oke, Bapak, apakah merasa ingin buang air kecil saat ini? Tidak. Tidak ya. Oke. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ginjal, yaitu palpasi ginjal serta perkusi ginjal. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian kita cek kedua tangan pasien. Permisi ya Pak, Ya. saya angkat bagian lengannya. Kemudian kita cek warna kulit tangan, tidak ada jaundice, tidak ada kekuningan, lalu warnanya tidak pucat, kemudian tidak ada ruam dan tidak ada bekas garukan. Kemudian turgor kulit kita cek di kedua sisi. Turgor kulit elastis, lakukan juga di sebelahnya. Kemudian kita cek edema. Permisi ya Pak, saya cek apakah ada pembengkakan ya. Tidak ada terlihat edema, lakukan juga di tangan sebelah kanan. Pada tangan tidak terlihat fistula arteriovenosa. Kemudian pada kuku saya cek kukunya Bapak. Oke, sebelah lagi. Oke, tidak terdapat Merkus nails atau Lindsay's nail. Kemudian kita periksa kaki pasien. Bapak, permisi ya, saya buka selimutnya. Oke. Saya angkat kedua celana Bapak ya. Oke. Sebelah lagi. Oke, warna kulit pasien
tidak ada jaundice, tidak ada kekuningan juga, kemudian tidak ada kepucatan, kemudian turgor, kita cek turgor kulit, lakukan juga di sisi sebelahnya, turgor kulit elastis, kemudian kita lihat edema, tidak tampak adanya edema, kemudian tidak ada bekas garukan, tidak ada ruam. Pada pasien pria, posisikan pasien pada posisi berdiri atau duduk, lalu inspeksi apakah ada pengeluaran sekret, edema, kemudian inflamasi, ulserasi, ataupun nodul. Sedangkan pada pasien wanita, kita posisikan pasien wanita pada posisi dorsal recumbent dengan kaki abduksi, lalu kita periksa apakah ada inflamasi, pengeluaran sekret, edema, ataupun nodul.